Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzan dengan NPM 21141515036. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT yang telah saya buatkan, yaitu pemanfaatan bakteri antagonis lumpur Sidoarjo untuk menekan Sclerotium ralphsi SAK, penyebab penyakit rebah semai pada tanaman kedelai. Berikut adalah profil dari saya. Pendahuluan, tanaman kedelai Glycine Max L. Merrill merupakan komoditas strategis di Indonesia karena kedelai merupakan tanaman pangan di Indonesia yang cukup penting setelah beras dan jagung. Peningkatan produktivitas kedelai tidak terlepas dari berbagai kendala, antara lain adanya gangguan organisme pengganggu tanaman. Salah satu penyakit yang cukup penting adalah penyakit rebah hemai atau busuk pangkal batang yang disebabkan oleh Sclerotium ralphsi. Jamur Sclerotium ralphsi sulit ditanggulangi karena mampu bertahan selama bertahun-tahun di dalam tanah dalam bentuk sklerotia dan mempunyai kisaran inang yang luas. Semangut 1993. Bahan dan metode penelitian: uji penghambatan jamur Patagon S. ralphsi dengan bakteri antagonis dengan teknik in vitro. Penelitian teknik in vitro dilakukan dengan menggunakan rancangan acak lengkap RAL. Perlakuan yang digunakan yaitu kontrol, fungisida, dan 5 isolat bakteri antagonis lumpur Sidoarjo terpilih, dan diulangi 4 kali. Perlakuan bakteri lumpur Sidoarjo menggunakan kerapatan 109 CFU per mili bakteri. Uji antagonis bakteri lumpur Sidoarjo dengan jamur Patagon S. Ralphsi dilakukan dengan mencelupkan kertas saring pada larutan NB 10 mili yang telah ditanam isolat bakteri sebanyak 1 OC dan diseker selama 2 kali 24 jam selama 1 menit, dan fungisida kimia dengan bahan aktif pyraclostrobin dengan dosis 0,25 ml per liter. Aktivitas penghambatan ditentukan berdasarkan zona hambat yang terbentuk sekitar koloni. Identifikasi dan karakterisasi bakteri antagonis lumpur Sidoarjo. Identifikasi dan karakterisasi bakteri antagonis lumpur Sidoarjo dilakukan berdasarkan menurut Bargay's Manual of Determinative Bacteriology 1994 dan Sekhan 2001. Bakteri antagonis yang diidentifikasi berdasarkan hasil seleksi yang bersifat antagonis terhadap S. ralphsi. Hasil dan pembahasan: seleksi isolat bakteri lumpur Sidoarjo yang bersifat antagonis terhadap S. ralphsi secara in vitro. Pada penelitian ini dilakukan seleksi 15 isolat yang mampu menghambat S. ralphsi pada cawan Petri. Seleksi yang dilakukan dengan menggunakan metode oposisi langsung. Kemudian ada daya antagonis ditandai dengan zona hambat yang dihasilkan antara jamur S. ralphsi dengan bakteri antagonis lumpur Sidoarjo. Hasil seleksi diperoleh 5 isolat yang mampu menghambat S. ralphsi seperti tabel pertama. Pengaruh jenis isolat bakteri lumpur Sidoarjo terhadap pembentukan zona hambat pada pertumbuhan S. ralphsi 48 jam setelah inokulasi. Penghambatan pertumbuhan jamur S. ralphsi dengan bakteri antagonis secara in vitro. Hasil analisis menunjukkan bakteri antagonis lumpur Sidoarjo berpengaruh nyata dalam menghambat pertumbuhan jamur S. ralphsi. Kemudian ditandai dengan adanya nilai yang berbeda nyata dengan perlakuan kontrol positif. Hasil uji daya antagonis bakteri lumpur Sidoarjo disajikan pada tabel kedua. Ini adalah rata presentasi penghambatan mikroba antagonis terhadap jamur S. ralphsi secara in vitro. Kemudian hasil uji antagonis yang telah dilakukan. Isolat bakteri lumpur Sidoarjo mampu menghambat pertumbuhan S. ralphsi. Mekanisme antagonis bakteri lumpur Sidoarjo terhadap jamur S. ralphsi tergolong antibiosis. Antibiosis adalah proses penghambatan pertumbuhan suatu mikroorganisme pada lingkungan yang sama. Bentley dan Bennett 2003. Hal tersebut dapat dilihat adanya pertumbuhan abnormal pada sel-sel jamur Patagon S. ralphsi sehingga miselium tidak mampu tumbuh dengan sempurna, ditandai dengan adanya zona kosong pada sekeliling bakteri antagonis. Ini adalah gambar pertama uji mikroba antagonis pada pertumbuhan S. ralphsi di media Na. Keterangannya: A adalah isolat Lucy 6, kemudian B isolat Lucy 54, C isolat Lucy 93, D fungisida, E isolat Lucy 16, F
isolat UC 43, dan terakhir G, kontrol atau aqueous stereo. Zona hambat yang dihasilkan pada uji antagonis diduga karena adanya senyawa metabolit yang dikeluarkan oleh bakteri lupus sidoarjo, sehingga menyebabkan terhambatnya pertumbuhan miselium jamur patagon esropsi. Menurut Zhang 2004, kemampuan suatu agens hayati dalam menekan patogen biasanya melibatkan satu atau beberapa mekanisme penghambatan dengan menghasilkan antibiotik, toksin, kompetisi ruang dan nutrisi, menghasilkan siderofor dan HCN. Penghambatan pada masing-masing bakteri antagonis berbeda-beda. Adanya perbedaan penghambatan suatu bakteri terjadi karena senyawa antibiotik yang dihasilkan setiap bakteri berbeda. Karakteristik dan identifikasi bakteri lupus sidoarjo. Pembiakan bakteri dilakukan dengan melakukan strik tunggal agar didapatkan koloni tunggal yang akan diamati. Terdapat 5 kode yang bersifat antagonis terhadap esropsi, dengan 4 kode sudah diidentifikasi oleh peneliti sebelumnya, yaitu kode Lucy 6, Lucy 54, Lucy 43, dan Lucy 16. Berikut ini hasil pengamatan morfologi dari isolat bakteri lumpur sidoarjo yang belum teridentifikasi seperti tabel ketiga. Tabel ketiga ini morfologi isolat bakteri lumpur sidoarjo yang bersifat antagonis terhadap esropsi. Kemudian ada gambar kedua, bentuk koloni tunggal pada media Na. Keterangannya, morfologi bakteri yang digoreskan di media Na seperti gambar A. Bentuk koloni pada media Na kode Lucy 93, dan B. Bentuk koloni tunggal kode Lucy 93. Karakteristik biokimia. Pengujian fisiologi dan biokimia pada tabel 5 meliputi uji hipersensitif, pengujian gram, pengecatan spora, pengujian KOH 3%, uji oksidase, fermentatif, glukosa, pertumbuhan pada media Na+. Berikut ini hasil pengamatan karakteristik fisiologi dan biokimia dari isolat bakteri lumpur sidoarjo yang belum teridentifikasi seperti tabel keempat. Tabel keempat ini menjelaskan bahwa karakteristik biokimia bakteri lumpur sidoarjo yang digunakan dalam pengujian in vitro. Hasil karakterisasi bakteri secara biokimia berdasarkan Barge Manual of Determinate Bacteriology 1994 dan Shekar 2021 menunjukkan bahwa isolat Lucy 93 menunjukkan karakteristik memiliki bentuk bulat, warna putih, tepi rata, dan permukaan berbentuk cembung. Pada pengujian fisiologis dan biokimia diketahui bahwa bakteri lumpur sidoarjo gram negatif berbentuk basil. Uji oksidase bereaksi positif, pada uji fermentasi glukosa bereaksi positif, dan pengujian pada media Na+ bersifat positif. Bakteri dengan ciri-ciri tersebut dapat dikelompokkan dalam genus Vibrio spp. Kesimpulan, hasil seleksi dari 15 isolat terdapat 5 isolat yang mampu menghasilkan zona hambat dalam menekan pertumbuhan jamur patagon esropsi. Perakuan bakteri antagonis lumpur sidoarjo mampu menghambat pertumbuhan jamur patagon esropsi secara in vitro. Persentase daya hambat terbaik pada perlakuan Lucy 93 dengan genus Vibrio sp sebesar 62,70%. Saran, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui potensi bakteri lumpur sidoarjo dalam skala lapang, menekan penyakit rebah semai sehingga bisa menjadi pengendalian yang lebih efektif dalam menekan penyakit rebah semai pada tanaman kedelai. Ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.